Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu alaihi Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertemuan kita ketiga kali ini saya akan menyampaikan tentang keajaiban hati atau hati manusia di dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati itu mempunyai dua ciri. Jadi hati manusia itu mempunyai dua ciri, yaitu ciri yang pertama adalah hidup dan yang kedua mati. Jadi ciri mati manusia itu adalah hidup dan mati. Ya. Nah, dari dua ciri ini terbagi lagi menjadi tiga. Apa yang pertama yang disebut dengan hati yang sehat, walaupun salim, hati yang sehat. Dan yang kedua hati yang mati, dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Baik, kita jelaskan hati yang sehat. Nah, hati yang sehat ini yaitu hati yang selalu hatinya terpaut, ya, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia berbuat sesuatu, dia berbuat karena Allah. Ketika dia marah, misalnya marahnya itu karena Allah. Ketika dia berinfak, sedekah, memberikan sesuatu yang baik, berinfak sedekah itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ketika dia tidak suka kepada sesuatu, dia tidak suka itu karena Allah. Maka pantas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sara ayat 88 sampai 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ada hari anak-anak, ya, anak-anak tidak berguna illa kecuali man taqwa, orang yang menghadap Allah fi qalbin salim, dengan hati yang bersih. Jadi pada waktu hari kiamat, harta kita, anak-anak kita tidak berguna kecuali orang yang menghadap hatinya dengan salim, dengan bersih. Jadi kita segala sesuatu harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati yang mati. Nah, kebalikan dari hati yang mati tadi, kebalikan hati yang mati ini kebalikan daripada hati yang hidup atau hati yang bersih. Kalau dia marah, dia mengedepankan hawa nafsunya. Kalau dia memberi karena nafsunya. Kalau dia mencintai sesuatu, mencintai karena hawa nafsunya. Jadi segala dari patuhnya itu mengedepankan segala hawa nafsunya. Nah, ini hati yang mati, tidak menerima kebenaran, walaupun banyak kajak-kajakan, ya, yang kebaikan, hatinya tertutup karena hatinya sudah mati. Nah, itu salah satu hati yang mati.
ketiga terakhir, ini secara waktu membahasnya lagi. Yang ketiga ada yang sakit. Nah sakit ini lebih dominan kemana nih? Ya, kadang-kala dia ke yang baik, kadang-kala dia yang mati. Tergantung dominannya. Kalau kita lagi bagus nih, wah, kayak malaikat maknya. Tapi kalau udah bagus, kayak penjahat juga. Nah artinya apa? Hati kita ini hati yang sakit. Nah kalau kita udah terasa gitu, kita ini sakit hati kita ini. Kalau kita udah mendapatkan hawa nafsu, berarti kita ini hati yang sakit. Tapi kalau tujuan kita kepada Allah, berarti hati kita hati yang selain hati yang bersih. Ya, jadi mari kita mengintrospeksi diri sejauh mana hati kita ini. Yang mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa menjadikan hati kita selalu menjadikan hati kita selalu bersih, menjadikan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat, mengedepankan yang mengedepankan segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tetap menjaga hati kita dengan hati yang muslim yang selamat dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi